Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 141 begitu lemah untuk diganggu. Adik kecil. Guan Xilin berteriak kaget. Karena dia terjerat dengan beberapa orang dan tidak dapat mengikuti, wajah Guan Xilin menjadi panik dan dia berteriak, lepaskan dia sekarang. Pria berjubah hitam lainnya bergerak menghalangi jalannya. Melihat pemimpin pria berjubah hitam itu telah menghilang, ekspresi panik di wajah Guan Xilin pun memudar dan tatapan tajamnya menyapu seluruh pria berjubah hitam itu sambil berkata sambil mencibir, hanya dengan sedikit dari kalian di sini dan kalian benar-benar berpikir bisa menghentikanku. Kalian harus menimbang diri kalian dengan benar dan melihat apakah kalian cukup kuat terlebih dahulu. Tepat setelah suaranya jatuh, sosok Guan Xilin langsung menyerang seperti iblis, aura mistis yang tebal dan kuat mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, memberikan kekuatan yang mengerikan ke dalam tubuhnya. Di tempat pukulannya, terbentuklah aura jahat di aliran udara yang dihasilkan, mengejutkan beberapa pria berjubah hitam hingga dengan cepat menjadi pucat. Brengsek. Mereka ingin mundur ke belakang, tetapi kecepatan mereka terlalu lambat melawan Guan Xilin dan mereka melihat salah satu dari dua orang di depan terkena pukulannya di dada. Suara retakan tulang yang keras langsung terdengar, seluruh tubuhnya terpental sebelum dia jatuh ke tanah dan mengejang sekali serta menghembuskan napas terakhirnya. Yang satunya lagi lehernya dicengkeram Guan Xilin, tubuhnya terangkat ke atas tanah sambil meronta. Terdengar suara retakan lagi dan lelaki itu bahkan tidak bisa berteriak sama sekali sebelum lehernya dipatahkan. Bubar. Cepat bubar. Salah seorang dari mereka berteriak dengan muka pucat pasi, tidak berani meneruskan pertarungan dan sudah berbalik ingin pergi. Karena kamu sudah datang, kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa pergi. Guan Xilin berkata sambil mencibir, dan dengan cepat menghabisi beberapa orang yang tersisa. Melihat beberapa mayat yang berserakan di halaman, dia menoleh untuk berkata kepada Leng Xuang yang menjaga patriark tua di ruangan itu, Leng Xuang, aku akan menyerahkan tempat ini kepadamu sementara aku akan mengikuti mereka untuk melihat. Baiklah. Leng Xuang membuka pintu dan menatap halaman yang berlumuran darah, matanya bahkan tidak berkedip. Di sisi lain, pemimpin pria berjubah hitam membawa Feng Jiu ke manor lain. Begitu mereka masuk ke dalam, 7 atau 8 pria berjubah hitam lainnya keluar untuk menyambut mereka. Salah satu pria di antara mereka melihat bahwa pemimpin itu telah kembali sendirian dan dia merasa aneh. Kenapa hanya kamu di sini? Di mana yang lainnya? Guan Xilin itu lebih kuat dari yang kukira dan yang lainnya pasti sudah dibunuh olehnya sekarang. Tapi tidak apa-apa karena aku berhasil membawa wanita ini kembali. Pemimpin yang telah menangkap Feng Jiu mendorongnya selangkah ke depan dan kemudian melihatnya tersandung dan jatuh ke tanah. Kalian? Siapa kalian? Mengapa kalian membawaku ke sini? Feng Jiu berbicara dengan suara sedikit gemetar, matanya dipenuhi teror dan kepanikan saat dia melihat sekelompok pria di sekitarnya. Kehilangan beberapa saudara kita hanya untuk menangkap wanita ini. Aku benar-benar tidak tahu apa istimewanya dia. Salah satu pria berjubah hitam berkata sambil menatap Feng Jiu di tanah, mengamatinya. Pria berjubah hitam lainnya kemudian berkata sambil tertawa jahat, singkirkan cadarnya untuk melihat wajah aslinya. Kita bahkan belum melihat wajah wanita itu. Aku benar-benar ingin tahu seberapa menawannya dia sebenarnya. Dia baru saja akan bertindak ketika seorang pria parubaya keluar dari dalam. Ketika mereka melihatnya, para pria berjubah hitam di halaman segera menjadi sangat hormat. Salam untuk pelindung kiri. Feng Jiu mengangkat matanya yang panik untuk melihat ke arah orang yang mendekat. Ketika dia melihat pria parubaya itu, dia segera menundukkan kepalanya, tatapan membunuh yang mengerikan merayapi matanya yang setengah tertunduk saat sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan. Seorang kenalan lama. Meskipun wajahnya ini telah dirusak oleh Suruo Yun, tetapi pria parubaya ini juga telah memainkan peran besar. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu pada hari ini. Sungguh kasus di mana seseorang tidak akan tahu kemana harus melihat bahkan setelah memakai sepatu baja, dan kemudian tiba-tiba jatuh tepat di pangkuannya. Tatapan mata pria parubaya itu jatuh pada Feng Jiu yang sedang menunduk dan mengukur tinggi badannya. Melihat wanita itu, dia tiba-tiba merasa sedikit familiar dan alisnya berkerut saat dia berkata dengan suara rendah, lepaskan cadar itu darinya.